Nama aku Shirley Shu. Halo, nama aku Eca. Nama aku Dinda. Saya Ardanti Nurwidia. Halo, aku Feby. Hai teman-teman semua, aku dengan Nuran Abdat. Waktu itu sebenarnya aku bingung antara mau pilih karir di bidang hukum atau jadi content creator. Karena di saat itu aku udah 2 tahun rajin YouTube, tapi subscribersnya masih 1000. Jadi rasanya jalur hukum itu lebih realistis di saat itu. Tapi setelah itu aku pikir-pikir lagi passion aku sebenarnya di mana. Dan aku sadar aja kalau misalnya kita kerja itu, kita akan kerja untuk puluhan tahun. Jadi kalau misalnya kita susah-susah dulu, 5 ataupun 10 tahun pertama itu masih nggak apa-apa. Jadi bisa dibilang meskipun 2 tahun itu terasa lama banget ya, tapi aku ngelihatnya itu dari the long run. Karena aku bakal hidup sampai usia mungkin 70-80 tahun, jadi 2 tahun itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dari dulu emang pengennya sih punya usaha sih. Jadi memang background keluarga itu semuanya pengusaha, entrepreneur. Jadi emang dari kecil udah tahu kalau nanti grow up emang bakalan buka usaha sendiri. Jadi waktu di Prasmol itu emang pas tugas akhir kita benar-benar serius timnya, karena kita pengen bisnis ini tuh lanjut terus gitu untuk kedepannya. Jadi makanya bisa ada kayak sekarang gitu, gak kacau. Awalnya ya sama seperti kalau mulai usaha atau mulai pekerjaan, ya ada jatuh bangunnya yang benar-benar harus siap mental dan siap fisik. Awalnya mempelajari hal baru dan punya pemikiran yang positif untuk bisa terus maju walaupun masih banyak menghadapi challenge-challenge. Dulu belum pernah kebayang kayak jadi influencer tuh kayak gimana, dan gak ada kayak guidelines-nya tuh harus kayak gimana gitu jadi influencer. Aku juga belum nanya-nanya ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya semuanya struggle karena harus explore sendiri, harus tahu titik tinggi dan rendahnya itu sendiri gitu. Tapi habis itu aku melihat banyak orang-orang lain yang kerjanya sama kayak aku, terus aku mencoba ambil inspirasi, nggak harus ngikutin, tapi kayak yang penting bisa ambil intisari dari struggle mereka juga, dan kayak ngerasa kalau aku tuh nggak sendiri gitu. Sebetulnya dari 2 hal, 1 passion dan kedua takdir. Memang waktu awal-awal pekerjaan saya diberikan tugas selalu di bidang yang sama, teknologi, media, dan telekommunikasi. Tapi karena perubahan yang sangat cepat, membuat saya menjadi tertarik sekali dengan bidang tersebut. Akhirnya saya mendalami sampai sekarang sudah 8 tahun di bidang yang sama. Sebenarnya dulu aku maunya jadi dokter. Kebetulan kakakku juga dokter, jadi mungkin aku dapat motivasinya untuk menjadi seorang dokter. Tapi ternyata dalam perjalanan dia jadi seorang mahasiswi kedokteran, aku melihat kembali sepertinya ini bukan ranah yang aku idam-idamkan. Aku nggak menemukan sparks ketika melihat buku-buku bacaannya atau cerita dia tentang keilmuannya. Bukan berarti itu tidak hebat atau tidak baik ya, semua bagian baik. Tapi ternyata aku menemukan dan menggali, ternyata ketika kita bisa connect and getting along sama seseorang atau individu melalui cerita-cerita kehidupannya, melalui peningkatan dalam kehidupan, melihat sisi positif seseorang, dan juga ngegali sisi negatif dari diri individu juga, ternyata itu lebih menyenangkan ya. Kalau dulu aku pahamnya aku tuh teman curhat, tapi ternyata lebih dari teman curhat itu ada medianya. Apa medianya? Seorang psikolog. Be grateful but never contented. Jadi kalau misalnya kita takut, kan kita kan hasilnya cuman tidak gitu kan. Kita tidak melakukan hasilnya tidak. Tapi kalau kita ngelakuin ada 2 kemungkinan, iya atau tidak. Jadi pasti lebih prefer maju karena ada pilihan jadi berhasil. Aku punya satu prinsip, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Banyak orang berkata dia tidak bisa. Tapi padahal kalau dia ditempatkan di satu situasi yang mengharuskan dia melakukan itu, terus dia bisa. Artinya itu hanyalah satu kemauan yang mau banget atau mau-mau aja. Itu yang membedakan. Determined gitu. Jadi setiap apa yang aku lakuin, aku punya determinasi, aku punya passion untuk ngelakuin itu, dan nggak bisa setengah-setengah. Harus kalau misalnya udah mau ngelakuin sesuatu ya harus gas terus, jangan kayak sampai berhenti. Saya suka bilang ke adik saya atau ke teman-teman saya, if you cannot be the smartest in the room, be the most diligent in the room. Jadi
dalam karir saya sadar pasti saya bukan yang paling pintar, paling pandai, tapi at least we need to be always helpful. Kalau aku melihat, aku punya value, aku punya prinsip yang kuat. Bahwa apa? Bahwa ternyata dalam perjalanan hidup tuh, aku tuh mengemas diriku untuk satu hal. Value-ku adalah bagaimana aku bisa selalu menjadi orang yang baik buat diriku sendiri and treat other people the way I want to be treated. Tapi nggak berarti orang harus treat aku sama kayak aku mau. Jadi terkadang aku pengen di-treat kayak princess misalkan. Tapi ternyata orang itu nggak bisa, oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena it cost zero kan to be kind ya. Tapi berbaik-baik pertama itu sama diri sendiri dulu. Karena aku belajar dulu, aku jadi orang yang sibuk berbaik-baik sama orang lain. Pengen dilihat sama orang lain. Tapi ternyata capek ya, hidup tuh dilihat sama orang karena nggak akan pernah cukup. Belajar merasa cukup itu adalah dengan belajar memberikan hal baik buat diri kita sendiri. Dapetin break time moment tuh udah menyenangkan buat diri kita. Tahu kapan saatnya mulai sama berhenti dan juga istirahat. Tahu kalau hidup itu kalau diburu-buru terus ya nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah beres. Karena kalau mungkin orang yang dulu orang yang ngejar waktu terus, tapi ternyata waktu tuh nggak bisa dikejar. Karena waktu ya segitu terus berputar aja terus, nggak berhenti kan? Sampai kapan ya? Sampai kita tiada, baru berhenti. Karena aku waktu itu terbiasa untuk ngelihat ke atas. Karena kalau misalnya jadi content creator kan kita kerja di bidang sosial media dan pastinya setiap hari itu kita nggak sosial media dan setiap hari itu ada orang yang viral dalam beberapa jam, sukses dalam beberapa hari. Di saat itu aku benar-benar ngerasa apa ya kayak kenapa kok aku nggak bisa, kenapa mereka sehari bisa, kenapa aku 2 tahun nggak kemana-mana. Ragu ini orang bakal suka atau enggak gitu kan. Cuman ya gimana lagi kalau nggak dicoba. Jadi waktu itu ya kita coba aja, kalau misalnya emang gagal ya udah nanti dicoba lagi produk baru gitu. Mungkin beda-beda ya Stacia ya, waktu awal mulai, waktu melihat teman-teman semuanya udah karirnya udah jalan, atau yang bisnis itu mungkin jalanin passionnya, wah aku masih di tempat yang aku masih harus belajar, ibaratnya seperti jalan di tempat, karena memperkenalkan sesuatu yang belum lazim waktu itu. Pasti mereka juga sering mandang sebelah mata kayak, ya udah lo paling cuma ngepost foto doang dapat duit gitu. Padahal sebenarnya di balik itu ada struggle juga. Aku juga harus nyari referensi, aku harus nyari apakah ini berguna buat followers aku gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang mandang sebelah mata aja sih. Tapi selama aku bisa ngehasilin sesuatu dari kerjaan ini dan aku suka, ya aku nggak peduli kata mereka juga. Biasanya kalau ada masalah yang besar atau tantangan yang besar, saya pecah menjadi beberapa milestone. Jadi masalah yang besar tersebut menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya punya satu masalah yang sangat besar, biasanya saya pecah menjadi 5 masalah atau 5 milestone yang saya harus capai. Jadi rasanya lebih ringan. Sampai detik ini masih struggling. Tapi kalau ditanya termasuk struggle terbesarnya barangkali dalam perjalanan menjadi psikolog adalah ketika mungkin masa perkuliahan sih ya, zaman profesi, ketika aku seseorang yang jijian, tiba-tiba harus pergi ke tempat-tempat praktik yang tidak selalu bikin nyaman, bertemu dengan orang-orang yang gak selalu bersih. Di saat itu bisa jadi ketidaknyamanan buat diriku. Aku belajar lagi, oh ternyata terhubung dengan orang itu gak melulu semua hal itu bisa aku kontrol loh. Ada hal-hal yang tidak bisa aku kontrol. Nah ketika lagi nggak bisa mengontrol itu, gimana dong sudut pandangku yang harus diubah berarti? Bukan orangnya yang harus mengubah atau situasinya yang harus diubah. Titik point of view kamu mau jadi seorang psikolog itu terlihat ketika dalam perjalanannya kamu mampu nggak? Kamu tetap on fire nggak? Walaupun berhubungan sama orang tuh nggak selalu nyaman. Walaupun kamu ketemu dengan orang yang unik-unik banget. Kira-kira kamu masih mau nggak menemukan kenyamanan itu atau menebarkan kenyamanan itu? Itu kayaknya jadi struggling setelah perkuliahan ya tadi itu. Advanced Beauty ini satu statement yang bagus banget ya, karena biasanya cuma dengar inner beauty. Ya, Advanced Beauty aku rasa ini adalah satu kecantikan yang bukan hanya dari luar atau fisik aja, tapi juga dipengaruhi oleh apa yang kita pancarkan dari hati kita dan pikiran kita. Jadi kalau untuk aku, Advanced Beauty itu adalah juga satu presence
yang membuat orang itu tertarik, menarik, menginspirasi, tapi juga ada dampak yang dilakukan atau dibuat sehingga banyak orang-orang merasakan value dan kehadiran kita itu berguna dan positif untuk mereka. Menurut aku advanced beauty itu ketika kita udah nggak ngelihat seseorang hanya dari fisiknya aja, tapi dari orang itu secara keseluruhan. Jadi kita harus ngelihat dari luarnya dan juga dari dalamnya. Aku ingin terus bisa mengasah diri aku sendiri supaya aku bisa lebih mengedukasi orang lain lagi. Cantik banyak banget sih spektrumnya ya, kayak physical, dari sisi behavior kita gimana, terus cara kita mau memandang sesuatu, itu bisa sih bikin orang jadi cantik. Sebenarnya in every aspect sih, kayak kita pasti mau semua elemen, kayak misalnya dari sisi behavior kita mau behavior kita cantik. Dari physical pasti kita juga pengen do the best lah untuk dari luar. Jadi sebenarnya dari semuanya kalau bisa ya memenuhi cantik itu gitu. Aku bisa bilang kalau aku berani sih. Iya, jadi aku kayak gak terlalu mikir panjang untuk melakukan sesuatu, mikir tapi gak terlalu mikir-mikir banget sampai gak jadi dilakuin. Terus kayak aku juga gak terlalu banyak mikirin tentang pendapat orang lain, tentang hal yang mau aku lakuin juga. Itu sih aku bangga. Always keep your mind and heart full. Jadi kayak dari jiwa itu harus diisi terus, gimana caranya, dengan cara membantu orang. Terus kayak coba tempatin posisi kamu di posisi orang lain. Jadi kita harus punya empati. Terus tapi juga harus punya pikiran yang berisi gitu, gimana caranya, dari baca buku. Terus jangan pernah berhenti untuk punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Dari situ kalau misalnya kita punya pikiran dan hati yang penuh, aku yakin itu akan memancarkan advanced beauty kita sendiri. Advanced beauty is being comfortable in our own skin. Jadi being confident, know what we want, dan nggak usah terlalu dengerin kata orang. Advanced beauty itu adalah ketika kamu benar-benar paham apa yang kamu rasakan, kamu benar-benar paham makna dari apakah kamu cinta sama diri kamu. Karena ketika kamu paham tentang diri kamu, tentang value, tentang makna mencintai diri dan berbaik-baik sama dirimu sendiri, we call it self-compassion. Kamu tahu basic itu dulu, kamu tahu otomatis hal baik dari dirimu, hal kurang dari dirimu, yang kuat dan yang lemah dari dirimu. Aku rasa itulah yang bisa memancarkan sinar kecantikan tersendiri dari diri kamu sendiri. Jadi cantik itu, beauty knows no boundaries. Kenapa knows no boundaries? Karena sebenarnya nggak ada specific beauty. There's no specific beauty. So make your own beauty, build your own beauty. Karena dengan aku percaya diri, aku merasa aku cantik. Iya, perempuan menggunakan make up, menggunakan skincare. Ya, kenapa? Ingin semakin memberdayakan kecantikan yang ada. Tapi kan cantiknya bukan cuma dari kulit. Selain itu juga ada apa? Dari diri dulu. Jadi gimana kamu belajar untuk PDKT sama diri kamu sendiri, tahu lemahnya ditingkatkan, tahu lebihnya ditingkatkan dan dikuatkan. Kira-kira ya itu akan jadi kekuatan terbesar hidup kamu dan kecantikan terbaik kamu. Karena tujuan aku tuh sebenarnya lebih ke aku pengen inspire people. Jadi target aku ya inspire as many people as possible gitu. Dan aku nggak ngelihat masa depan di mana I'll stop doing this. Pertama harus sayangin diri sendiri dulu. Sayangin diri sendiri maksudnya walaupun kita nggak sempurna, at least tetap harus senang dengan diri kita sendiri. Nah setelah kita udah sayang sama diri kita sendiri, baru kita berusaha improve. Dan yang paling penting adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi harus just be yourself gitu. Karena kalau misalnya selalu nge-compare sama orang lain itu nggak akan ada habisnya gitu. Jadi compare yourself with yourself. Kita nggak bisa bandingin karena starting point orang beda-beda. Jadi kalau misalnya kamu nggak selalu nge-compare sama orang lain kan nggak bakal ada nggak ada silver liningnya. Tapi kalau misalnya compare sama diri kamu yang dulu, kamu bisa tahu apa yang bisa kamu improve, apa yang bisa kamu advance dari situ gitu. Jadi yang penting lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Lebih positif aja sih, kayak
pokoknya setiap orang punya struggle masing-masing dan gak harus berkecil hati kalau misalnya kita belum mencapai sesuatu kayak orang lain, karena kita nggak bisa nyamain pencapaian kita dengan orang lain. Setiap orang tuh punya timing dan posisi yang beda-beda, jadi harus kayak ya be grateful, be mindful, be present gitu. Assertive means confident, you know what you want, you achieve it, you try to achieve it, tapi juga bukan ambisius ataupun agresif. Jadi assertive means like a good value of being ambitious or wanting something. Satu quote lagi ya, yaitu practice like you never win, but present like you never lose. Jadi waktu kita latihan atau waktu daily kita itu berusaha dengan maksimal, sehingga waktu kita dikasih kesempatan untuk menunjukkan hasil kerja kita udah perform seperti the winner. Mungkin aku lebih ke thank you for never give up on myself. Terima kasih selalu merasakan titik jatuhnya, tapi selalu cari cara untuk bangkit gimana caranya. Terima kasih karena selalu punya pemaknaan tentang tujuan hidup. Ternyata aku bisa kuat loh. Tapi kuat untuk memaknai bahwa ada kalanya aku lemah, ada kalanya aku mampu. Bukan kuat dikuat-kuatin. So I thank myself for that and also I thank Allah for that.